Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Magdari Laila Kanaya dari kelas G dengan NPM 23310. Baik, saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap kasus yang saya pilih dan saya tonton di laman YouTube tribunsumsel.com, yakni kasus penculikan dan pencabulan terhadap bayi. Langsung saja saya sampaikan lebih jelas untuk menjawab setiap pertanyaan yang sudah diberikan melalui poin-poin analisis yang sudah saya siapkan ini. Yang pertama, ya jelas perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan tindak pidana karena melakukan penculikan yang dibarengi dengan pencabulan terhadap bayi 4 bulan, yang dimana melanggar peraturan mengenai perlindungan terhadap anak. Yang kedua, faktor ekonomi memang seringkali menjadi alasan utama bagi pelaku tindak pidana. Tapi dalam kasus ini, faktor ekonomi bukanlah menjadi alasan pendorong sang pelaku melakukan tindak pidana ini, tetapi memiliki alasan utama dendam terhadap orang tua sang korban. Karena ibu sang korban menolak cinta dari sang pelaku yang dimana malah menjadikan anaknya sebagai korban serta eksploitasi seksual terhadap bayi itu. Kasus ini jelas terjadi di Indonesia di Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang dimana bayi atau korban dibawa dari rumahnya ke kebun yang berjarak 200 meter dari rumahnya. Dalam kasus penculikan dan pencabulan ini dapat diterapkan yakni Pasal 330 ayat 1 KUHP tahun 1946 yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu kasus ini terjadi pada 23 November 2023 dan bayi atau korban ditemukan oleh pihak kepolisian pada tanggal 24 November 2023. Karena kasus ini terjadi di tempat dan waktu yang dimana sudah jelas tindakannya melanggar hukum, maka hal ini akan berurusan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini, atau hukum positif. Pelaku jelas sudah melanggar aturan hukum yang melarang penculikan dan pencabulan terhadap anak. Unsur subjektif dan objektif dalam kasus ini terdiri dari berbagai aspek, yakni meliputi kesengajaan sang pelaku untuk menculik bayi yang berusia 4 bulan itu dengan maksud memuaskan nafsu dendam terhadap orang tua sang korban. Meski perlakuan itu di bawah tekanan atau pengaruh alkohol, tetapi hal itulah yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam perspektif hukum positif, delik yang dilakukan oleh pelaku ini diatur dalam KUHP pasal 328 dan pasal 333. Untuk sang anak atau korban diterapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dan karena dalam kasus ini ditemukan adanya indikasi perbuatan cabul atau kekerasan seksual terhadap sang korban yang ditemukan oleh pihak kepolisian, maka diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang merupakan gabungan tindak pidana yang diatur dalam pasal 65 KUHP dan dapat memberatkan ancaman pidana terhadap sang pelaku. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.